Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ferlin Tehwayo. Saya dari kelas MJ 807 dengan NIM 2102001070109. Mata kuliah Busines Big Data, Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Insinyur Ahmad Cusyari S.Com M.Com IPM. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester dalam bentuk video, di mana dalam video tersebut dalam UAS tersebut kita diminta untuk membuat makalah dengan judul yang saya ambil, yaitu Cyber Security dalam Dunia Perbisnisan. Disusun oleh Ferlin Tehwayo dengan NIM 21020107009, Prodi Manajemen kelas 807, di mana untuk daftar isinya sendiri terdapat judul, daftar isi, bab 1 pendahuluan, di mana A latar belakang masalah, B rumusan masalah, C manfaat penelitian, dan terdapat bab 2 pembahasan, yaitu terdapat A pembahasan, B landasan teori, dan yang terakhir yaitu penutup, terdapat kesimpulan, saran, dan juga daftar pustaka. Jadi untuk bab 1 sendiri yaitu pendahuluan, di mana latar belakang masalah. Latar belakang masalah cyber security dalam dunia bisnis adalah meningkatnya ancaman cybercrime dan kerentanan sistem digital akibat ketergantungan bisnis pada teknologi informasi, pelanggaran data, seragam ransomware, phishing, dan seragam distributed denial of service atau DDoS adalah beberapa ancaman dapat mengganggu kelangsungan bisnis dan merugikan secara finansial. Yang berikut terdapat poin-poin pentingnya terkait latar belakang masalah cyber security dalam dunia bisnis, di mana ketergantungan pada teknologi informasi, di mana bisnis modern sangat bertanggung jawab pada teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai aspek operasional, melalui dari penyimpanan data pelanggan hingga terinteraksi keuangan. Yang berikut meningkatnya ancaman cybercrime, di mana serangan cybercrime semakin beragam dan kompleks dengan pelaku yang canggih dan motivasi yang bervariasi, mulai dari kejahatan untuk keuntungan finansial sehingga serangan politik atau terorisme siber. Yang berikut ketaatan sistem digital, di mana sistem digital, perangkat lunak, dan infrastruktur bisnis memiliki kelemahan dapat dimanfaatkan oleh para penyerang, seperti dalam perangkat lunak, konfigurasi sistem yang lemah, dan kurangnya kesadaran karyawan terhadap ancaman cyber security. Yang berikut konsekuensi bisnis yang serius. Serangan siber dapat menyebabkan berbagai kerugian, termasuk kehilangan data, gangguan operasional, kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan sanksi hukum, peraturan dan kepatuhan, di mana bisnis juga dihadapkan pada religius dan standar cyber security yang semakin ketat, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PPD, dan standar keamanan industri, misalnya PCI DSS untuk industri kartu kredit. Dan yang berikut perkembangan teknologi dapat kita lihat seperti Internet of Things atau LOT, AL, dan cloud computing menciptakan tantangan baru bagi cyber security dengan perangkat dan sistem baru yang perlu dilindungi. Yang berikut perubahan lingkungan bisnis, di mana perubahan dalam lanskap bisnis seperti digitalisasi, globalisasi, dan peningkatan penggunaan teknologi oleh pelanggan juga dapat meningkatkan kerentanan bisnis terhadap ancaman siber. Yang berikut peran manusia, di mana kesadaran dan perilaku karyawan juga memainkan peran penting dalam cyber security. Keseragaman phishing dan kesalahan manusia dapat kita lihat untuk sumber umum dari pelanggan data. Dengan latar belakang masalah yang kompleks, cyber security telah menjadi prioritas utama bagi bisnis di seluruh dunia. Bisnis perlu menginvestasi dalam teknologi proses dan pelatihan untuk melindungi aset digital mereka dan menjaga kelangsungan operasional mereka di dunia digital yang terus berkembang. Yang berikut rumusan masalah, di mana program gelar yang relevan untuk karir di bidang keamanan siber biasanya mencakup gelar sarjana dan magister di bidang seperti pertahanan jaringan, kriptografi, dan jaminan informasi, kursus di bidang seperti pertahanan jaringan, pengujian
pengujian penetrasi dan manajemen risiko keamanan siber juga untuk dapat dimanfaatkan secara berikut. Yang berikut C, manfaat penelitian, di mana rumusan masalah siber security dapat dalam dunia bisnis biasanya fokus pada ancaman yang telah kerentanan sistem dan konsekuensi dari pelanggaran keamanan. Beberapa contoh rumusan masalah untuk meliputi manfaat penelitian yaitu yang pertama, terdapat ancaman keamanan. Bagaimana cara organisasi dapat mengidentifikasi masalah dan melindungi diri dari ancaman siber yang terus berkembang seperti ransomware, serangan phishing dan malware. Apakah dampak keuangan dan reputasi yang dapat ditimbulkan oleh pelanggaran atau serangan siber terhadap bisnis? Dan yang berikut, bagaimana cara organisasi dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi standar keamanan siber yang berlaku? Yang berikut, terdapat kerentanan sistem. Bagaimana cara organisasi dapat mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan sistem, perangkat lunak, dan perangkat keras yang rentan terhadap serangan siber? Bagaimana cara organisasi dapat meningkatkan kesadaran karyawan tentang keamanan siber dan mencegah kesalahan manusia yang telah menyebabkan pelanggaran? Yang berikut, bagaimana cara organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti IoT, cloud computing, dan big data untuk mengurangi risiko keamanan siber? Yang berikut, untuk konsekuensi pelanggaran, bagaimana cara organisasi dapat memulihkan diri setelah terjadi serangan siber, termasuk memulihkan data sistem dan reputasi? Yang berikut, bagaimana cara organisasi dapat memastikan bahwa sistem dan data yang tetap aman dan tersedia setelah terjadinya serangan siber? Bagaimana cara organisasi dapat mengurangi risiko kerugian finansial dan reputasi yang dapat ditimbulkan oleh pelanggaran keamanan siber? Yang berikut, selain rumusan masalah di atas, beberapa pertanyaan lain yang sering muncul dalam konteks cyber security bisnis adalah yang pertama, investasi pada keamanan, yang dimana terdapat bagaimana cara organisasi dapat menentukan tingkat investasi yang tepat pada keamanan siber untuk melindungi bisnis dari risiko. Yang kedua, terdapat keamanan data dengan cara bagaimana organisasi dapat menjaga keamanan data dan sistem mereka saat menggunakan layanan cloud. Yang ketiga, keamanan e-commerce, di mana bagaimana organisasi dapat melindungi transaksi online dan data pelanggan dari serangan siber. Yang kelima, keamanan vintage, di mana bagaimana cara organisasi vintage dapat melindungi data sensitif dan mematikan keamanan transaksi keuangan. Yang ketujuh, keamanan UKM, di mana bagaimana cara UKM dapat meningkatkan keamanan siber untuk mereka mengingatkan keterbatasan sumber daya dan keahlian. Yang berikut, dengan memahami dan merumuskan masalah keamanan siber secara jelas yang telah kita bahas di atas, organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi bisnis mereka dari risiko dan meningkatkan keamanan digital mereka. Yang dimana C, terdapat manfaat penelitian. Jadi untuk manfaat penelitian sendiri yang saya ambil dari makalah tersebut, cyber security memberikan banyak manfaat bagi dunia bisnis. Ini membantu melindungi dan penting mencegah serangan siber, menjadi kepercayaan pelanggan, mematuhi peraturan, mengurangi risiko finansial, memastikan kelancaran aktivitas digital, dan menjaga reputasi bisnis. Di bawahnya terdapat berikut adalah penjelasan lebih detail, di mana yang pertama, melindungi data dan informasi penting. Keamanan siber melindungi data perusahaan dan serangan digital seperti malware, phishing, dan serangan DDoS. Data yang aman menjaga kerahasiaan informasi sensitif seperti rahasia dagang, data pelanggan, dan keuangan. Yang kedua, terdapat mencegah serangan dan gangguan operasi, di mana keamanan siber membantu mencegah seseorang yang dapat mengganggu operasional bisnis seperti serangan yang menyebabkan website atau sistem perubahan down. Ini penting untuk mematikan kelancaran bisnis dan menghindari kerugian yang disebabkan oleh gangguan operasional itu sendiri. Yang ketiga, menjaga kepercayaan pelanggan, di mana pelanggan lebih percaya pada perusahaan yang melindungi data mereka dengan baik, sehingga serangan siber dapat merusak reputasi perusahaan dan membuat pelanggan mereka tidak aman. Persyaratan reguler yang dihindari
dapat kita ketahui yaitu seperti denda atau sanksi. Yang keempat, mematuhi peraturan dan standar keamanan, di mana beberapa industri memiliki peraturan dan standar keamanan yang harus dipenuhi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau GDPR. Keamanan siber membantu perusahaan memenuhi persyaratan regulasi dan menghindari denda atau sanksi. Yang kelima, terdapat mengurangi risiko finansial, di mana serangan siber dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar seperti biaya pemulihan sistem, denda atau kerugian dari kehilangan bisnis. Keamanan siber mematuhi mengurangi risiko dan dapat melindungi aset bisnis. Yang keenam, terdapat bisnis menjamin kelancaran aktivitas digital, di mana tertulis aktivitas digital yang aman penting untuk bisnis yang bergantung pada teknologi seperti e-commerce dan layanan berbisnis web. Keamanan siber mematikan website dan sistem online tetap berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh pengguna. Yang ketujuh, menjaga reputasi bisnis, di mana terdapat serangan siber yang berhasil dan mencoreng reputasi perusahaan dan membantu pelanggan kehilangan kepercayaan. Keamanan siber membantu menjaga reputasi bisnis dan membangun citra yang positif. Contoh penerapan di mana perusahaan e-commerce mematikan keamanan dan pembayaran pelanggan data pribadi. Perusahaan perbankan terdapat melindungi sistem informasi bank yang mencegah siber. Dan yang terakhir atau yang ketiga, bisnis kecil, yaitu memastikan data pelanggan dan informasi keuangan aman dari serangan. Yang berikut terdapat bab 2 yang berisi tentang pembahasan. Yang berikut pembahasan keamanan cyber security dalam dunia bisnis sangat penting karena membantu perlindungan data perusahaan dan pelanggan dari serangan digital, mencegah kerugian finansial, mengamankan infrastruktur dan operasi bisnis, serta menjaga reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Dalam dunia bisnis, cyber security adalah praktek yang serangkai atau tindakan yang dirancang untuk melindungi sistem komputer, jaringan data, aplikasi, dan perangkat dari ancaman digital. Seperti yang dapat kita ketahui, yaitu seperti serangan siber atau cyber attack dan kejahatan siber. Tujuan adalah untuk menjaga keberhasilan integritas dan ketersediaan data dalam menjaga kepercayaan pelanggan, di mana terdapat yang pertama, elaborasi pengertian dasar. Dapat kita lihat di bawahnya, terdapat cyber security adalah tantangan mengamankan semua aspek yang berkaitan dengan sistem informasi perusahaan, baik perangkat keras, perangkat lunak, data maupun jaringan. Yang berikut pentingnya dalam berbisnis. Di era digital saat ini, bisnis bergantung pada teknologi, sehingga keamanan bisnis menjadi krusial. Serangan siber yang dapat menyebabkan kerugian finansial, gangguan operasional, dan bahkan merugikan reputasi perusahaan. Di mana yang berikut terdapat konsep-konsep utama. Dapat kita lihat di bawahnya, terdapat confidently, memastikan banyak pihak yang berwenang yang dapat mengakses data, integritas, menjaga keakuran dan konsistensi data agar dapat dipercayakan. Yang berikut availability, di mana data dan sistem tetap dapat diakses ketika dibutuhkan. Yang berikut manfaat cyber security, menjaga kepercayaan pelanggan, melindungi data dan sistem, dapat memperkuat kepercayaan, mencegah kerugian finansial seperti serangan siber dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Di bawahnya terdapat contoh-contoh cyber security, di mana terdapat firewall atau pemblokiran akses yang tidak sah ke jaringan. Berikut antivirus atau memindai dan menghilangkan beberapa perangkat lunak jahat. Dan yang terakhir encryption, di mana dapat digunakan untuk mengamankan data dengan memilkinya hanya dibaca oleh pihak yang berwenang. Yang berikut backup, di mana disaster recovery plan, memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi serangan atau bencana. Security aware scan atau training, mendidik karyawan tentang bahaya serangan siber dan bagaimana mengidentifikasi ancaman. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tersebut yaitu cyber security adalah aspek yang penting yang harus dipertimbangkan oleh setiap bisnis terlepas dan ukurannya. Dengan
menerapkan praktik keamanan siber yang tepat. Dapat kita lihat juga dalam bisnis ini, melindungi aset berharga, menjaga kepercayaan pelanggan, dan meningkatkan kelangsungan bisnis. Yang berikut landasan teori, di mana landasan teori cyber security dalam dunia bisnis mereka, bisnis dapat menekankan pada perlindungan aset informasi, sistem dan infrastruktur perusahaan, dan berbagai ancaman digital. Seperti teori ini melibatkan konsep-konsep dasar seperti kerahasiaan integrasi dan ketersediaan CIA, serta penggunaan kerangka kerja seperti NIST Cyber Security Framework. Selain itu juga strategi keamanan siber juga melibatkan aspek personal seperti proses dan teknologi yang harus diimplementasikan secara holistik untuk meningkatkan keamanan. Di bawahnya terdapat berikut adalah elaborasi lebih lanjut untuk mengenai landasan cyber security dalam dunia bisnis. Di mana yang pertama terdapat konsep dasar keamanan siber atau CI TRIT, kerahasiaan dalam kurung confidently, yaitu menjaga data informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, dapat melibatkan penggunaan enkripsi, contoh akses, dan prosedur keamanan lainnya, integrasi, mencegah, modifikasi, atau menghapus data yang tidak sah. Ini melibatkan menggunakan verifikasi data pada prosedur pemulihan data. Terdapat juga ketersediaan, memastikan data dan sistem dapat diakses oleh penggunaan yang tidak sah ketika dibutuhkan. Yang kedua terdapat kerangka kerja NIST Cyber Security Framework, di mana NIST Cyber Security Framework adalah perangkat kerja yang digunakan untuk membantu organisasi mengelola risiko keamanan siber. Dengan menggunakan NIST Cyber Security Framework, organisasi dapat mengembangkan strategi keamanan yang terstruktur dan komprehensif. Dan yang ketiga terdapat strategi keamanan siber, di mana personal yang dapat kita ketahui yaitu seperti penting untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada karyawan mengenai prinsip keamanan siber sehingga mereka dapat memahami ancaman dan praktek terbaik. Yang berikut terdapat proses di mana berfungsi untuk organisasi perlu mengembangkan kerangka keamanan yang kuat, termasuk pemantauan berkelanjutan, pelaporan kerentanan, dan rencana respon insiden. Yang berikut terdapat bab 3 atau penutup, di mana A terdapat kesimpulan. Kesimpulan tentang cyber security dalam dunia bisnis adalah bahwa itu adalah investasi penting dan tak terhindar untuk berkelangsungan bisnis. Keamanan siber melindungi data perusahaan, menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan, serta memastikan operasional bisnis berjalan lancar. Dengan adanya ancaman siber yang terus berkembang, penerapan cyber security menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan menjaga keberlangsungan bisnis di era digital. Berikut ini adalah beberapa poin penting tentang cyber security dalam dunia perbisnisan. Yang pertama, melindungi data perusahaan. Cyber security melindungi data internal dan data pelanggan dari akses yang tidak sah, kebocoran atau penyalahgunaan yang dapat merusak reputasi dan menyebabkan kerugian finansial. Yang kedua, menjaga kepercayaan pelanggan, di mana keamanan siber membangun kepercayaan pelanggan dengan menjamin bahwa data aman dan tidak akan salah digunakan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan regulasi, di mana cyber security membantu perusahaan memahami regulasi terkait keamanan data dan privasi seperti GDPR. Dan yang keempat, meningkatkan reproduktivitas seragam siber dapat mengganggu operasional bisnis, tetapi cyber security membantu menjaga reproduktivitas dengan mencegah serangan dan memastikan sistem berjalan lancar. Yang kelima, mengurangi keraguan finansial dengan melindungi data dan sistem cyber security dapat juga membantu mengurangi risiko kerugian finansial yang disebabkan oleh serangan siber. Dan yang terakhir, yang keenam, mengurangi risiko perbisnisan, di mana terdapat cyber security membantu mengurangi risiko bisnis yang terkait dengan keamanan siber seperti kehilangan data, kerusakan reputasi, dan kerugian finansial. Yang berikut B, terdapat saran dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, implementasi cyber security yang kuat sangat penting untuk melindungi seperti melindungi data sensitif, menjaga reputasi perusahaan, dan memenuhi regulasi yang berlaku.
Dan yang terakhir, daftar pustaka, Raharjo Budi Handbook Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet, Agus Fasa Syukur Masa Depan Security Informasi Artikel Populer Ilmu Komputer.com. Yang berikut Zulfikir 2014 Makalah Keamanan Jaringan. Dan yang terakhir Hasnul Arifin 2011 tentang Jaringan Komputer dan Koneksi Internet. Demikianlah presentasi jawaban ujian akhir semester dari saya. Sekian dan terima kasih.